Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Sadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat kita berjumpa kembali di rumah Tuhan. Kita mau bersekutu, kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia, meninggikan namanya. Kita mempersiapkan hidup kita
pujian penyembahan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melingkupi kehidupan kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, dengan kuasamu di saat badai, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita lakukan pujian ini dari awal. Kita mau dengan segenap hati katakan, lingkupiku Tuhan. Bersamamu
bangsa ini kami mau berdiri Tuhan. Kami mau pertaruhkan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang sanggup memulihkan keadaan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia, agar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini, bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu ku ucapkan berkat atas Indonesia, agar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan pada seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. Nanti dengan kasih Ibu Gembala pimpin kita dalam doa pembukaan. Kami bersyukur Tuhan akan hari yang indah. Tuhan masih memberikan satu kesempatan bagi kami. Pada saat
hari ini Tuhan, kami kembali ingin memuji-muji-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh anak-anak-Mu yang melayani, hamba-hamba-Mu yang melayani dalam bentuk pelayanan apapun pada saat hari ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan. Tuhan juga memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar pagi hari ini saudara? Ada sukacita? Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau menerima sukacita surga. Mari kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapatkan kasih-Nya tanpa badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang sama-sama haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhi. Haleluya, biarlah sukacita surga memenuhi setiap hati kita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Sekali lagi dengan segenap hati kita mau katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya Tuhan, biarlah sukacita surga nyata atas hidup kami Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan? Kita ganti lagi pujian kita angkat. Ku naikkan syukurku. Kita mau lebih bersorak-sorai lagi memuji Tuhan. Biarlah kita mengucap syukur dalam segala hal. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, tinggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu.
syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, kini hanya untukmu, takkan berhenti memuji meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau beri, kini hidup yang kau beri, hidup yang kau beri, kini hanya untukmu, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidup yang kau beri Tuhan hanyalah untukmu Tuhan. Kita masih siap memuji nama Tuhan. Kita angkat lagi pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu, dia gunung batu, dan keselamatan hanya padamu, hanya padamu. Hatiku percaya kaulah menara, kaulah medan kota, dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Haleluya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dialah gunung batuku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya, kaulah menara, kaulah menara dan kota berli. Sama-sama kita katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi jauh dari hidup kita. Amin. Mari kita mempersiapkan hidup kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita masih tetap bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian ini mengatakan, Roh Allah yang hidup memenuhi setiap hidup kita. Kita tahu saudara, bangsa kita saat ini dilanda oleh suatu bencana wabah virus. Tapi kita mau percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Roh Allah yang hidup itu akan memulihkan setiap keadaan kita. Haleluya. Mari kita mempersiapkan hidup kita, hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Roh Allah yang hidup penuh
pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari dengan segenap hati kita mau katakan, Roh Allah yang hidup memenuhiku Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu Tuhan, dan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali dengan segenap hati kita mau angkat pujian ini, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari kita mengangkat suara kita bagi Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Amin. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidup kami alat-Mu, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan
Jadikan hidupku alatmu Tuhan. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan setiap kami. Hanya padamu Tuhan, serahkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang berkuasa membebaskan kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelipkan mata yang buta. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu, amin, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelitkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Engkaulah penguasa yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Itulah sebabnya kedaulatanmu tetap berlaku sampai hari ini. Walaupun banyak tantangan, rintangan dalam perjalanan hidup kami, dalam dinamika perjalanan ini, kami tahu tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya Bapa, kami terus percaya, kami terus berserah, kami terus mengandalkan-Mu, karena kami yakin Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan, Amin. dan sekali-kali tidak akan pernah melupakan kami. Tetapi Engkau Tuhan yang selalu menyertai, meliharakan kami sampai kesudahan alam. Bapa di surga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami sudah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kuduskan, sucikan nama-Mu juga, dan sucikan kami semua yang mendengar, baik yang ada di rumah-rumah saat ini, karena ini adalah live streaming. Tuhan tolong, mohon kiranya anak-anak keluarga yang ada di rumah juga, supaya di live streaming ini mereka semua juga tulus dengan ikhlas untuk duduk di rumah, beribadah, dengar akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, semua kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mau mengalihkan konsentrasi kami terhadap firman-Mu, yang menjadi halangan buat kami untuk kami mendengarkan firman-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa-Mu kiranya Bapa menyertai kami, memeliharakan kami, dan melindungi kami, supaya kami boleh dengan leluasa membuka hati, dengan hati tanah yang subur, kami mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, pengurapan-Mu atas hamba-Mu dan pengurapan-Mu atas kami yang mendengar. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, sidang jemaat.
Salam Jemaat GPPS Immanuel Makassar. Salam. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Ya, karena ini live streaming, jadi mohon kiranya yang di rumah-rumah panggil anak-anak kita, panggil suami kalau masih di kedai kopi dia, di warkop, panggil istri kalau masih di dapur. Bersekutulah di rumah. Bikinlah mesbah keluarga. Kebetulan ini live streaming, jadi kita akan bersekutu bersama karena sebentar juga kita akan makan perjamuan kudus bersama lewat acara ini. Oleh sebab itu tidak ada satupun yang melewatkan acara ini, tapi saudara yang ada di rumah-rumah pun bersekutu bersama-sama di rumah. Kenapa bencana demi bencana terjadi? Ada kalanya memang Tuhan izinkan ini terjadi. Karena kadang kita ke gereja pun tidak jelas. Ke gereja pun suka-sukanya. Lagi suka ke gereja. Kalau lagi nggak suka, pergi nggak tahu kemana. Kadang kita kalau kita senang, kita ke gereja. Kalau kita tidak senang, kita tidak ke gereja. Nah, sekarang akan tiba waktunya nanti kita beribadah pun susah. Mumpung kita masih bisa beribadah dan juga lewat acara live streaming ini masih bisa saudara dengar firman Tuhan di rumah. Nanti di rumah-rumah pun sudah susah karena pernah terjadi di zaman Paulus. Paulus dikatakan di sana dia dari rumah ke rumah pergi menyiksa orang percaya. Dia menganiaya orang percaya. Tapi saya yakin bahwa kita masih bisa pergunakan waktu yang ada ini. Karena kadang kalau di gereja pun kita nggak jelas. Kita nggak merasakan ke gereja. Karena kalau ke gereja kita sekeluarga nggak tahu istrinya duduk di mana, suaminya duduk di mana. Anak-anaknya pun tidak tahu kemana duduknya. Nah, ini jalan Tuhan. Rupanya Tuhan izinkan kita ada mesbah keluarga di rumah. Mau tidak mau kan suami ada di rumah sekarang. Ada istri, ada anak-anak. Gunakan waktu itu, duduklah bersama. Mungkin nanti dalam baca firman ini, mungkin ada beberapa firman Tuhan yang saya bacakan. Bisa sharing dengan suami, Pak, kamu lagi yang baca deh. Nah, nanti kalau ada lagi, ada anak, kamu yang baca. Jadi ada komunikasi yang erat, ada keluarga Allah dalam satu unit kecil di dunia ini adalah bagian daripada surga yang kecil, yaitu satu unit keluarga Allah di dunia. Itulah sebabnya kalaupun terjadi segala sesuatunya, ingat bahwa Tuhan sudah melihat segala sesuatunya, rancangannya indah. Aku mempunyai rancangan-rancangan yang baik bagimu, bukan rancangan kecelakaan. Tapi saudara katakan, Tuhan, tapi nyatanya kami dapat corona sekarang. Corona boleh saja terjadi. Tetapi iman saudara tidak boleh goyah. Kalau kita para medis juga mengungkapkan kalau corona ada, tingkatkan imunitas tubuh kita ditingkatkan. Tapi kita orang percaya tingkatkan iman. Jadi imun dan iman kita harus seimbang. Supaya iman kita kuat, tangguh, karena imanlah yang mengalahkan dunia, mengalahkan segala-galanya, dan imun juga mengalahkan semua kelemahan-kelemahan tubuh yang ada akibat corona yang ada ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, bagaimana sikap kita sih sebenarnya menghadap Tuhan? Saya rindu kita membaca Alkitab di dalam 2 Tawari pasalnya yang ke-14. 7 ayat yang ke-14 dan 15. 2 Tawari pasal 7
ayat 14 dan 15. Mari kita membacanya. Nah, kalau bisa dari ayat 13, karena kenapa terjadi 14-15? Karena selalu hidup ini tidak lepas dari sebab akibat. Ya, tolong dibacakan dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ayat 15, sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ya. Nah, itulah yang Tuhan ingatkan kepada kita. Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena umatnya sudah membelakangi dia. Umatnya sudah tidak tunduk lagi kepada dia, maka terjadilah penyakit sampar, ya sekarang corona, ada belalang apa dan sebagainya. Pernah dalam beberapa tahun yang lalu ada belalang-belalang yang menguasai tanaman-tanaman di Jawa Tengah. Kita tidak sadar bahwa itu adalah teguran dari Tuhan. Mengapa itu terjadi? Apa dibalik semuanya ini Tuhan? Tapi saat itu tatkala ditanya, mungkin para komentator yang paling yang paling gencar selalu kan komentator, yang kabalator itu tempatnya komunikasi selalu menortor di sana. Dia katakan, oh ini hanya fenomena alam. Ini bukan bencana, ini fenomena alam. Sudah banyak terjadi. Sesuatu yang terjadi, gempa bumi yang terjadi, tanah longsor yang terjadi, oh ini fenomena alam. Memang ada pergeseran lempengan daripada bumi. Kita selalu katakan ini adalah fenomena. Tidak kita sadar apa di balik semuanya itu. Tuhan mau kita supaya umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, dunia sekarang coba saudara lihat, semakin maju kota, semakin maju dosanya. Semakin maju daerah, semakin maju juga kotanya, dosa-dosanya. Kita tidak bisa melihat hari-hari ini daerah sini yang baik, daerah sini yang baik, daerah sini yang kurang baik. Semuanya sekarang ketakutan, semuanya sekarang khawatir, gelisah dengan persoalan ini. Itulah sebabnya umatku yang atas namaku yang disebut merendahkan diri. Kita itu terlalu sombong, saudara. Mau sombong apa sih yang kita sombongkan? Oh, saya punya pabrik 2, Pak. Pabrik di sini saya punya, pabrik yang di sana saya punya. Pabrik sekarang pun nanti akan tutup. Karena pegawai-pegawai, karyawan-karyawan tidak boleh kerja. Akan ada juga pembatasan-pembatasan karyawan. Sekarang kita mau pergi keluar kota saja susah. Diisolasi. Mau ke kota sini tidak bisa. Mau ke kota sana tidak bisa. Hasil daripada produksi pabrik saudara pun tidak bisa dijual. Dan sudah banyak juga kota-kota yang ada toko-toko yang ramai. Dulunya kita lihat, ramai sekali nih toko. Sekarang tidak boleh dibuka.
Apa yang kita sombongkan? Tidak ada. Itu sebabnya satu yang Tuhan minta kepada kita, merendahkan diri. Karena berkat Tuhan itu selalu mencari di tempat yang rendah. Dia tidak pernah mencari berjalan mengalir di tempat yang tinggi, tidak pernah. Berkat itu selalu mengalir ke tempat yang rendah. Makanya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Artinya carilah Dia. Banyak lagi sekarang tidak bisa berdoa. Kalau bilang ada doa, ada saja alasannya. Kalau ada doa, pas di tengah-tengah doa, lagi masuk saya punya orderan, tinggalkan doa. Saya baru dengar bahwa teman-teman kita dari agama lain itu kalau dia lagi berdoa, kusuk sekali. Tidak boleh diganggu. Biar lalat di mulutnya dia, pokoknya dia usir dengan bibirnya sendiri. Tidak boleh dengan tangannya. Tapi kita tidak, doa kita sudah, oh Tuhan terima kasih kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu. Seolah-olah doa kita sudah sampai di sorga. Tapi bunyi telepon, tunggu dulu Tuhan, saya angkat dulu telepon. Itu hanya ada pada orang Kristen. Saudara-saudara, jangan mengabaikan hadirat Tuhan yang sedang terjadi lewat doa-doa kita. Abraham setiap kemana dia pergi, dia bangun mezbah doa. Pindah lagi tendanya, ada mezbah doa di sana. Pindah lagi tendanya, dia pindahkan tendanya, di sana ada mezbahnya. Dia selalu ada sempatkan berdoa. Daniel juga sama. Daniel di sana dikatakan bahwa 3 hari sekali dia berdoa kepada Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya ini bukan orang yang biasa. Karena orang yang biasa hanya berdoa pada waktu makan. Terima kasih buat makanan ini dan berdoa buat mau tidur, Tuhan jaga kami, seolah-olah Tuhan itu satpamnya. Sekarang berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat, karena itu jahat di mata Tuhan. Sekarang kita ke gereja pun susah. Makanya sekarang susah betul saudara ke gereja. Malah ngomong lagi sama pendeta. Kita pendeta ini kan mau jemaatnya hadir. Persembahkanlah tubuhmu yang berkenan, yang kudus. Dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat 1. Tapi dia tidak bawa tubuhnya. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya memang tidak ke gereja. Tapi hatiku di gereja, Ji. Aduh, saya kadang, kami pendeta ini bukan lihat hatinya, tapi tubuhmu itu bawa kepada Tuhan. Yang berkenan dan yang kudus. Bawa pun tubuhmu kalau tidak berkenan, bawa pun tubuhmu kalau berdosa, itu juga selesaikan dulu. Tinggalkan helmmu di luar sana sebelum engkau masuk di dalam rumah Tuhan. Tidak ada kebanggaan yang kita bisa banggakan. Di dalam kitab Wahyu di sana ada 12 tua-tua. Tatkala dia mau masuk menghadap Tuhan, dia tinggalkan mahkotanya. Jadi kalau saudara mau masuk ke rumah Tuhan, jangan bawa helmmu ke rumah Tuhan. Artinya jangan bawa kau punya apa itu, bukan mahkota. Jangan bawa kau punya kedudukan. Jangan bawa kau punya status sehingga ketemu dengan orang gak susah. Karena status kita bawa, kita jadi jaim di gereja. Makanya tinggalkan kedudukanmu di dalam helmmu di gereja, di luar, baru masuk di gereja.
Baru ketemu siapapun shalom. Jadi taburan shalom, taburan damai yang kita dapatkan semua. Siapa sih yang tidak suka damai? Karena itulah yang diberikan Tuhan. Aku meninggalkan damai sejahteraku kepadamu. Jadi kalau kita masuk dalam gereja nggak damai, satu dengan yang lainnya, berarti damai sejahtera itu di mana? Makanya Tuhan izinkan kita beribadah di rumah supaya damai keluarga, suami istri itu dirasakan, suami istri dan anak dirasakan di dalam rumah tangga. Karena ada banyak juga istri-istri nggak damai kalau dia ke gereja dengan suaminya. Rasa-rasanya, jalan mau kau dulu, nanti misalnya nyusul dengan anak-anak. Enggak, kita satu mobil. Jalan mau kau dulu, saya naik Grab saja. Karena dia tidak merasa nyaman dengan suaminya atau dengan istrinya pergi ke gereja. Itulah sebabnya Tuhan izinkan supaya kita beribadah di rumah. Mau tidak mau kan istri dan anak salaman. Suami salaman. Gantian baca firman sehingga di sana kelihatan ada damai. Sehingga nyanyiannya pun perdamaian, 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 perdamaian. Nah, boleh lagi ada ribut-ribut rumah tangga di dalam mesbah yang kita buat malam hari ini. Apalagi sebentar kita terima tubuh dan darah Tuhan. Perbaiki hubungan kita dulu satu dengan yang lain. Karena Alkitab katakan, apabila engkau berdoa, pergi berdoa, tetapi engkau mengingat sesuatu pada saudaramu yang perlu diperbaiki, balik dulu, selesaikan dulu, baru engkau kembali berdoa. Kalau ini kita lakukan saudara, Tuhan pasti. Makanya di sini dikatakan tadi, bro tolong dibacakan. Umatku, terus. 2 Tawarik 7 ayat 14 mulai. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Yang atasnya namaku disebut, bukan atas nama pendeta Mulyadi. Terus. Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Merendahkan diri dan mencari Tuhan, bukan mencari yang lain. Terus. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, bukan terus berjahat-jahatan. Karena Alkitab juga menyatakan bahwa yang jahat teruslah berbuat jahat, yang baik teruslah berbuat baik. Jangan terus dalam kejahatan, berbaliklah. Itu sebabnya tema kita di tahun ini, tema Natal kita, tolong dibacakan di belakang bro. Kelahiran Yesus Kristus menyinari dan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Nah, kelahiran Yesus Kristus menyinari dan mengarahkan langkah kita kepada jalan damai sejahtera. Kalau tidak disinari, tidak bisa saudara bisa berbalik. Pasti saudara berputar-putar di tempat yang gelap. Oleh sebab itu, firman Allah katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalan-jalanku. Maksud firman Tuhan ini adalah firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Ini berbicara tentang pendirianku dan terang bagi jalan-jalanku. Nah, berdiri dulu baru berjalan. Jadi kekristenan hari-hari ini imannya harus pendiriannya kuat. Jangan percaya tidak. Iya, orang Kristen bilang iya Kristen, tapi Kristen juga. Orang Kristen bilang tapi hidupnya tidak seperti orang Kristen. Nah, bagi pendirianmu. Jadi bagi kita, iman kita harus beriman yang berpendirian.
Jadi iman dan imun saya katakan tadi, imun kita di dalam menghadapi corona ini pun harus ditingkatkan. Dikatakan harus banyak asupan gizi dan juga berjemur jam 10 ya. Kau sudah berjemur atau belum? Dia bilang takut hitam katanya. Nggak usah takut ya. Jadi imun kita juga diperkuat, diperteguh, iman kita juga diperteguh. Karena iman kita lah yang mengalahkan dunia. Oleh sebab itu saudara, jemaat Tuhan pagi ini sebentar kita terima tubuh dan darah daripada Tuhan. Biarlah pemulihan hidup yang menjadi tema kita hari ini, pemulihan hidup dan pemulihan keadaan negeri. Kalau mau hidup kita pulih di tengah-tengah corona ini, pendirian kita harus, iman kita harus kuat. Imun kita juga harus dijaga supaya tidak ada sesuatu yang bisa mengganggu, supaya kita punya hidup ini terjaga. Iman juga kita terjaga. Nah, sekarang kita minta pemulihan negeri. Negeri-negeri lain sudah mulai pulih. Kita juga minta supaya negeri kita dipulihkan oleh Tuhan. Makanya kalau kita tidak berdoa seperti ini, siapa yang berdoa? Makanya di rumah-rumah kita berdoa. Jangan main game di rumah. Jangan saudara-saudara kita setengah mati di sini, berkhotbah setengah mati di sini hadir, saudara main game di rumah. Sekarang masing-masing panggil suami, panggil istri, panggil anak-anak dan ambil perjamuan kudus. Kita akan perjamuan kudus bersama-sama. Dan kita minta pemulihan negeri kita, yaitu Indonesia, karena di mana kita lahir, di situ kita harus menjaga juga dengan doa-doa kita. Ya, jadi yang di rumah tolong cepat, ya, tolong panggil suami, cepat kok ya kita perjamuan, karena tidak akan ada perjamuan ke rumah-rumah, tapi disinilah kita perjamuan lewat live streaming ini, saudara dan saya dan jemaat. Beberapa kami hamba Tuhan ada di sini. Ajaib kau Tuhan, memulihkan Indonesia secara ajaib. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa. Mari sama-sama berdiri, pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah. Semua ajaib kau Tuhan memulihkannya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Mari kita tinggikan roti dan anggur melampaui kepala kita. Yang di rumah-rumah pun tinggikan roti melalui kepala kita. Karena siapa yang meninggikan anak manusia, dia akan diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, tinggikan roti dan minum. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan Indonesia. Dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah. Sekali lagi ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa,
sekali lagi ajaib-ajaib Tuhan penuh kuasa sanggup pulihkan Indonesia dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Tinggikan roti melampaui kepala kita dan dengarkan firman-Nya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Tolong yang di rumah-rumah juga mempersiapkan dirinya. Angkat anggur melampaui kepala kita juga. Di dalam tubuhnya ada kehidupan. Dan di dalam darahnya ada kuasa. Kuasa untuk memulihkan. Kuasa untuk memperteguh supaya tidak goyah. Ekonomi boleh goyah. Semuanya boleh goyah. Tetapi biar semua orang percaya tidak akan pernah goyah imannya. Iman dan imun harus sama-sama berjalan dengan baik. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, tinggikan sanggup pulihkan Indonesia dalam tangan-Mu seluruh negeriku tak akan goyah selamanya. Dengarkan firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah anggur yang sudah diberkati ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum dengan percaya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami boleh terima kebenaran firman-Mu. Kami boleh terima perjamuan suci pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan pengurapan Tuhan, berkat Tuhan terus melimpah bagi kami, bagi jemaat-Mu, bagi bangsa ini, bagi kota ini ya Tuhan. Amin. Pemulihan demi pemulihan terus terjadi ya Tuhan. Pulihkan. Agar bangsa kami dipulihkan oleh Tuhan. Dalam Agar nama- kota kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Kami mengucap nama- syukur buat dalam berkat nama ya Yesus. Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setiamu ya Dipulihkan Tuhan. dalam Terima nama kasih Bapa dalam surga. Dipulihkan Ini dalam- kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu beracara dengan kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di surga, kami terus berdoa buat keluarga kami masing-masing. Kami terus berdoa buat gereja kami, KPPS Immanuel. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada di berbagai tempat wilayah kota Makassar ini. Kami berdoa dari tempat ini, mohon kemurahan-Mu dalam situasi kondisi kota Makassar yang digelisahkan, dikhawatirkan dengan banyak orang. Tapi tolong umat-Mu tetap terjaga dan terpelihara di dalam kasih dan kemurahan Tuhan saja. Oleh sebab itu diberkatilah usaha, pekerjaan, mata pencarian mereka, supaya mereka pun tetap diberkati di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Hamba berdoa buat jemaat-Mu terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba berdoa saat ini juga buat yang sakit, yang susah, yang menderita dimanapun berada, yang berkekurangan, Tuhan tolonglah. Mereka butuh Tuhan, mereka butuh kasih-Mu, mereka butuh uluran tangan-Mu.
biarlah Tuhan juga menyatakan itu. Karena kami yakin bahwa doa-doa kami pasti dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, demikianlah ibadah kami dari awal sampai akhir yang telah selesai. Biar Roh Kudus kiranya sumber penolong, menolong, membantu, mewejawantahkan seluruh firman-Mu dan juga seluruh kehidupan kami untuk kami bisa melihat kasih kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Bapa di surga, dalam hidup untuk menempuh kehidupan ini, biarlah berkat Allah Bapa dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus beserta dari persekutuan-Mu Roh Kudus kiranya terus menyertai jemaat-Mu, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah-rumah, di persekutuan, di mezbah-mezbah keluarga, biar kiranya turun berkat-Mu atas mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Bapa dan Roh Kudus, hamba sudah berdoa. Semua kita yang yakin pertolongan Tuhan berkata bersama, amin.